Ya pemirsa, kembali di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya dan juga rekan saya Baby Kristami. Pemirsa, di mana prostitusi online beromset puluhan juta rupiah digerebek Satreskrim Polres Purworejo, Jawa Tengah. Pemilik kos sekaligus mucikari dan 4 tersangka lainnya diciduk polisi. Setelah menggerebek sebuah rumah kos di Kelurahan Keledung, Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Purworejo, polisi pun mengamankan 9 orang. Setelah diperiksa, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 4 lainnya adalah pekerja seks komersial dan ditetapkan sebagai saksi. Kelima orang ini terlibat dalam praktek prostitusi online dengan menggunakan aplikasi micet. Para tersangka menawarkan jasa pekerja seks dengan tarif Rp200.000 hingga Rp1.000.000 sekali kencan. Jaringan prostitusi online ini sudah terorganisir dan sudah berjalan selama 1 tahun. Untuk menjaring pelanggan, muncikari sekaligus pemilik rumah kos dibantu oleh 4 pelaku lain yang berperan sebagai operator. Dari 4 operator itu juga berperan, ada yang sebagai admin dan ada yang sebagai penjaga keamanan. Dari bisnis ini, tiap kali transaksi sudah ada komitmen pembagian hasil. Jadi hasilnya itu 10% untuk operator, 10% untuk mucikarinya, dan 10.000 untuk penjaga keamanannya. Biasanya sekali main berapa, Mas? 200.000. Itu tuh short time atau long time? Minimal 200.000. Itu short time. Short time. Oh, iya. Short time itu ya. Maksimal 20 menit. Maksimal itu 20 menit. Kalau sampai 1 juta berarti berapa lama itu? Itu Long time berarti. kurang lebih sekitar 2 jam. Dalam sehari, puluhan pelanggan berhasil bertransaksi dengan para pelaku. Maraknya praktik prostitusi online di Purworejo membuat warga setempat resah. Polisi pun memantau secara rutin untuk bisa menjaring para pelaku yang biasanya beraksi di rumah indekos. Selanjutnya pemirsa, terapis berinisial H yang diduga aniaya anak berkebutuhan khusus di Depok, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Ya, namun karena hukuman di bawah 5 tahun, tersangka hanya dikenakan wajib lapor. Kepolisian Resor Metro Depok menetapkan terapis berinisial H sebagai tersangka atas kasus penganiayaan anak di salah satu rumah sakit di kawasan Depok. Menurut keterangan kepolisian, tersangka melakukan metode terapi blocking, namun tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Pasalnya, meski metode yang dilakukan benar, tersangka justru tidur, sementara korban terus menangis dan meronta. Hingga kemudian korban menggigit jari tangan tersangka hingga tersangka terbangun. Tapi bukan menenangkan korban, tersangka justru malah bermain ponsel dengan posisi korban masih diapit di kedua pahanya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda Rp72 juta. Oleh karena itu, Saudara H telah kami tetapkan sebagai tersangka. Namun karena ancaman hukuman tersangka di bawah 5 tahun penjara, maka tersangka tidak kita lakukan penahanan dan kita kenakan wajib lapor. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan pihak rumah sakit terkait metode terapi yang digunakan tersangka. Metode tadi ini memang dari laporan yang diberikan oleh rumah sakit, ini merupakan metode dari terapinya, ya, terapi bicara. Tetapi kalau sampai kepada apakah memang seperti itu terapinya, ini kami masih juga berkoordinasi dengan organisasi profesi dan kolegium. Dari pasal yang dikenakan, tersangka tidak ditahan lantaran hukuman kurungan di bawah 5 tahun. Namun, tersangka dikenakan wajib lapor. Ya, pemirsa, polisi menangkap pelaku tabrak lari yang membuang korbannya hingga tewas di Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku sempat kembali ke lokasi kecelakaan untuk mencari rekan korban.
Polisi menangkap pria pelaku tabrak lari terhadap perempuan yang kemudian ia buang di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, ia sempat kembali ke lokasi kecelakaan untuk mencari rekan korban. Bersama pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa motor, STNK, ponsel, hingga pakaian. Jadi keterangan sementara yang bisa diperoleh dari pelaku, ya, karena pelaku masih dalam proses pemeriksaan, bahwa pelaku sempat kembali lagi ke TKP, ya, di depan DTC, dengan maksud mencari ibu-ibu yang membonceng korban, ya. Kemudian juga pelaku melarikan diri dan pelaku kita amankan dan kita bawa ke Polres Metro Depok. Kamera pengawas milik warga merekam saat pelaku membawa korban tabrak lari. Usai menabrak korban di turunan depan pusat perbelanjaan di kawasan Pancoran Mas, pemotor ini mengaku akan bertanggung jawab dan membawa korban ke rumah sakit. Namun pelaku justru membuang korban dalam kondisi kesakitan di kebun kosong yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kecelakaan. Warga sekitar menemukan korban dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun saat dalam perawatan di RSUD Kota Depok, korban meninggal. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi telah menangkap 2 pembunuh wanita pemilik usaha ayam goreng di Bekasi, Jawa Barat. Sementara anak korban yang sempat diculik pelaku ditemukan di wilayah Subang, Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita berinisial MIM 29 tahun, pemilik usaha ayam goreng di Kampung Kemejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkuak. 2 pelaku yang merupakan karyawan korban berhasil ditangkap kepolisian di kawasan Subang, Jawa Barat. Sementara anak korban yang sempat diculik pelaku telah ditemukan. Balita berusia 1,5 tahun itu ditemukan di sebuah pos satpam tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku. Saat ditemukan, anak korban dalam kondisi lemas karena kelaparan dan tidak ditemukan luka pada tubuh balita tersebut. Pelaku berjumlah 2 orang, di mana salah satu pelaku masih di bawah umur. Motif pembunuhan karena pelaku dendam kerap dimarahi korban yang merupakan atasannya. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, yaitu terkait dengan gaji, terkait dengan perlakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja 5 hari. Ya. Kemudian sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini, karena memang kita lihat selama integrasi yang bersangkutan ini seperti tanpa rasa penyesalan. Sebelumnya MIM ditemukan tewas oleh suaminya di ruko tempatnya berjualan di Kampung Kemejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain membunuh korban, pelaku juga membawa kabur anak korban yang berusia 1,5 tahun. Menurut keluarga, terduga pelaku merupakan karyawan baru. Ya pemirsa, saat pembunuhan terjadi, warga sekitar TKP sempat curiga karena mendengar suara teriakan. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah bergabung dengan rekan Didit Junaidi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang rekan Didit. Selamat siang, Baby. Ya, rekan Didit, ini bagaimana kronologi pembunuhan tersebut dan hal-hal apa saja membuat akhirnya warga sempat curiga? Ya, Baby, saat ini saya sedang berada di lokasi tepat terjadinya kasus pembunuhan pedagang bos ayam goreng. Saat ditemukan, korban sudah bersimbah darah di dalam toko tersebut. Korban juga ditemukan sudah bersimbah darah oleh suami korban, kemudian oleh ibu korban. Ya, rekan Didit, mungkin Anda bisa menggambarkan atau memberikan gambaran kepada kami seperti apa sih lokasi di sana, dan katanya warga juga sempat mendengar suara teriakan di sana, seperti apa? Bisa Anda tunjukkan? Ya, kebetulan di samping saya ini sudah ada saudara korban yang akan menceritakan kronologis kejadian pada saat ditemukannya korban.
Pak Erik, bisa diceritakan soal pada saat ketemuan korban ditemukan di dalam ruko seperti apa? Nah, untuk pertemuan terhadap korban sama saudara atau suami dari dan ibu gitu kan, bahwa di sini itu ibu atau suaminya itu datang ke sini untuk melihat bagaimana kenapa kok toko ini nutup, ada apa gitu kan. Makanya hingga dicek lah, dibuka di sini, lalu pas dibuka itu korban sudah terpapar hingga darah bercucuran kemana-mana. Setelah itu korban dibawa kemana Mas dengan suami dan ibu korban? Nah, setelah itu diangkut oleh suami, dibawa ke mobil sampai ke klinik di daerah Sukatani, gitu. Hingga di sana korban menghembuskan napas terakhirnya. Terkait peristiwa kejadiannya waktu itu seperti apa? Kalau untuk peristiwa jelasnya saya juga kurang paham ya. Kenapa gitu kan, dan jam berapanya gitu untuk terkait terjadinya korban tersebut. Jadi pada saat korban ditemukan itu, ibu dan keluarga korban itu sempat kaget atau gimana? Itu sangat shock sama karena ya gimana ya, seorang ibu gitu kan dan seorang suami, memang suami itu langsung, kalau si ibu langsung tiba-tiba jatuh dengan sendirinya melihat anaknya yang terkepar seperti itu gitu kan, lalu hingga nggak kelamaan dia dibawa ke klinik. Terus kondisi korban saat itu apa aja Mas luka-lukanya Mas? Apa? Luka-luka korban ditemukan pada saat itu siapa? Luka-luka korban itu ke bagian kepala sih yang lebih parah, itu menggunakan benda tumpul dan ada dari alat gunting sama pisau di bagian kepala, itu lebih parah luka-lukanya. Ya, Oke, Febi, demikian keterangan dari keluarga korban yang telah didapat di lokasi kejadian. Baik, rekan Didit, apakah sempat ketika kejadian itu terjadi ada warga setempat di sana yang menyaksikan atau mendengar suara jeritan korban ketika itu? Mungkin bisa Anda tanyakan? Siap. Mas, pada saat kejadian apakah ada warga yang mendengar suara teriakan atau mengetahui kejadian tersebut? Kalau untuk kejadian itu pertama dari seorang warung sebelah gitu kan, bahwa ada apa sih di dalam, soalnya ada suara kayak gentahan gitu, gedung-gedung gitu ya. Dicek lah, dipanggil sama orang sini juga, itu saya kurang tahu namanya. Ada apa ditanya, tiba-tiba si pelaku keluar bersama anak kecil, ya kan, bersama anak kecil tuh. Nah, di situ dia bilang, menyampaikan lagi ada ular, lagi ngegebugin ular. Oh ya sudahlah, nggak menghiraukan gitu kan. Itu bicara daripada pengakuan saksi gitu kan. Tapi warga sempat mengetahui nggak apakah memang kedua orang tersebut itu dari pelayan korban atau gimana Mas? Mungkin dari beberapa pelanggan gitu kan, pelanggan daripada yang punya perusahaan ini atau yang punya usaha ini gitu kan, mungkin mengetahui orang itu gitu kan. Karena juga dari kakaknya memang itu betul bahwa dia pelakunya gitu kan, itu karyawannya gitu. Jadi sempat terjadi ada suara teriakan dari korban bagaimana? Iya, ada terjadi suara teriakan gitu, minta tolong. Oke, Bram, demikian dari informasi dari keluarga korban seperti itu. Baik, ya. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Didit Junaidi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.